Kita seringkali mendengar yang namanya wali majdub. Wali majdub adalah seorang wali yang dalam kondisi jazab. Jazab dalam artian saking mereka cintanya kepada Allah, mereka meninggalkan karakternya sebagai manusia. Sehingga mulai dari tingkah laku dan ucapan mereka itu di luar dari kebiasaan umum masyarakat pada umumnya atau di luar dari nalar akal sehat manusia. Sehingga tak heran kalau orang-orang awam melihatnya banyak tindakan-tindakan dan ucapannya itu aneh. Tapi tindakan dan ucapannya yang aneh itu bukan serta-merta dari orang itu sendiri, melainkan semua berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya atas apa yang ada dari ucapan dan tindakannya itu punya makna terselubung. Sehingga orang-orang ini disebutnya wali majzub atau wali majdub. Secara umum kita sebutnya lah. Nah, berikutnya kita akan bahas seorang wali majdub yang ada di Jakarta dan bisa kita temui sampai saat ini. Siapa sih beliau? Nah, kita akan simak di Dialektik TV bersama saya, Aca Pluto. Habib Syehan merupakan sosok yang dianggap sebagai wali majdub dan masih ada sampai saat ini. Beliau memiliki nama lengkap Al-Habib Syehan bin Mustafa Al-Bahar. Beliau merupakan putra dari Habib Mustafa Al-Bahar. Sejak kecil, beliau tinggal di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur dan diasuh oleh seseorang yang bernama Mat Rais di Lubang Buaya. Semasa kecil, beliau sering menggembala kerbau. Mengenai karomah beliau sudah terlihat sejak masih kecil. Habib Syehan kecil pernah tiba-tiba hilang selama 9 hari. Sampai akhirnya beliau tiba-tiba sudah ada di rumah. Ketika ditanya, Habib Syehan kecil menjawab bahwa ia baru saja pulang dari kota Mekah. Setelah Habib Syehan menikah, beliau meninggalkan kampung kecilnya. Dari situlah semakin banyak karomah-karomah Habib Syehan bermunculan. Beberapa di antaranya cerita mengenai tukang es cendol yang biasa mangkal di Madrasah Watoniyah Klender, Jakarta Timur. Habib Syehan mendatangi tukang es cendol tersebut dan mengambil segelas es tanpa permisi, kemudian pergi tanpa membayar. Awalnya tukang es cendol tersebut ingin menegur, namun ada satpam yang mengenal Habib Syehan, menahan dan memberitahu si tukang es cendol mengenai beliau. Akhirnya tukang es cendol tersebut hanya diam dan memperhatikan Habib Syehan. Ajaibnya, sesaat setelah Habib Syehan pergi, tiba-tiba datang rombongan yang memborong dagangan tukang es cendol tersebut. Selain itu, ada pengalaman dari supir pribadi Habib Syehan, yaitu ketika sedang menyupiri Habib Syehan berkeliling. Tiba-tiba, mobil yang dikendarai mati tidak bisa dinyalakan karena mesin mobil tersebut bermasalah. Kemudian, sang sopir melaporkan hal tersebut kepada Habib Syehan. Oleh Habib Syehan, mesin mobil tersebut dipukul dengan menggunakan kacang panjang. Lalu seketika mobil tersebut tiba-tiba bisa dinyalakan dan kemudian melanjutkan perjalanan. Ada suatu kejadian yang lebih mengherankan lagi, yaitu waktu azan maghrib berkumandang tepat di depan musola. Habib Syehan membawa gitar dan teriak-teriak di saat jamaah akan melangsungkan sholat maghrib. Hal ini kemudian membuat marah sang marbot musola. Maka dengan lantangnya, sang marbot itu mencaci maki Habib Syehan habis-habisan. Tiba-tiba, Habib Syehan menjepit leher marbot tersebut dan dibenamkan ke dalam ketiaknya. Tiba-tiba sang marbot itu menangis sambil mengatakan bahwa ia melihat Masjidil Haram di Mekah dan Ka'bah di Masjidil Haram. Akhirnya si marbot tersebut segera meminta maaf kepada sang Habib Syehan. Banyak isyarat-isyarat yang sebenarnya ditunjukkan oleh Habib Syehan melalui tindakannya yang dianggap aneh, seperti mencoret-coret, tiba-tiba memukul, ataupun dari ucapan beliau. Namun seringkali publik tidak memahami maksud dari isyarat dari beliau, termasuk kebiasaan beliau yang suka berkeliling dan tiba-tiba minta berhenti di suatu tempat. Tidak sedikit orang-orang bahkan tokoh-tokoh yang meminta beliau untuk datang ke tempatnya. Namun jika Habib Syehan tidak mau mengunjungi tempat tersebut, walaupun mobil yang dinaiki oleh beliau diarahkan ke lokasi yang dituju, maka tidak akan pernah sampai ke lokasi. Atau kalaupun sampai ke lokasi,
Habib Syekhon tidak akan mau turun dari mobil. Itulah kisah dari Habib Syekhon yang dianggap sebagai wali Majdub. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan mendapatkan berkah dari kisah-kisah beliau. Sampai jumpa di video selanjutnya di channel YouTube Dialektik TV.